Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pengajian kita, di mana pada hari ini jadwal yang kita pelajari adalah tafsir Jalalain, masih dalam surah An-Naba, juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami jadikan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Zukuron wa inasan. Ya, tafsirnya maksudnya berpasang-pasangan itu zukuron wa inasan, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ya, ini masih dalam tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Ini masih tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, di mana pada pertemuan yang lalu itu kita bahas beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah ya, seperti alam naj'alil arda mihada ya, Allah jadikan bumi itu mihada sebagai hamparan, wal jibala autada, gunung sebagai pasak atau tiang ya. Selanjutnya Allah berikan tanda-tanda kekuasaannya, khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan ya, berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan. Bagaimana kalau bencong, apakah dia berpasangan? Ya, tidak ya. Dan juga dalam kitab fikih itu ada juga manusia itu berjenis kelamin dua ya, berjenis kelamin dua.
Itu diistilahkan dalam fikih itu namanya khunsa. Khunsa. Kalau laki-laki zakar, ya, atau zukur perempuan, inasan perempuan, atau unsa. Ada juga yang dibilang khunsa, ya. Beda ya, unsa perempuan, kalau khunsa itu manusia yang dua jenis kelaminnya. Itu dalam fikih nanti itu kita bahas. Jadi dua, dia punya dua, tapi dia bukan bencong ya, lain juga bencong. Itu kalau bencong ya menyalahi aturan sudah itu. Ya. Ini khunsa, memang kuasa Allah ciptakan ia seperti itu, mempunyai dua jenis kelamin. Bagaimana menanggapi seperti itu ya nanti kita bahas di kitab fikih ya, di kitab Fathul Qarib itu ada khunsa. Kemudian waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Kata Allah, kami jadikan tidur kalian dan kami jadikan tidur kalian subata, untuk istirahat. Untuk istirahat. Jadi tidur itu istirahat ya. Rohatan li abdaikum. Rohatan li abdaikum, tafsirnya adalah sebagai istirahat li abdaikum, untuk badan kalian. Ya. Untuk badan kalian. Jadi fungsinya tidur itu untuk mengistirahatkan badan. Ya. Makanya menggunakan kata naum, naumun, ya, naum, tidur. Ya. Itu kalau tidur itu berarti malam. Ya, kalau menggunakan kata naum berarti dia tidur malam. Kalau tidur siang itu bukan kata naum. Nah, atau tidur di kelas misalnya, bentar belajar, itu bukan naum namanya, tapi tidur siang ya, namanya itu qailulah. Qailulah. Itu kalau tidur siang. Kalau tidur di waktu pagi ya, itu namanya naum naumatul khurqi. Naumatul khurqi. Itu kalau tidur di waktu pagi. Itu beda-beda istilahnya. Tapi ya Allah gunakan di sini kata naum, ya, yang bermakna tidur malam. Jadi ini ya fungsinya tidur itu istirahat. Istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam libasa, sebagai pakaian. Ya, libasa sebagai pakaian. Satiron
bisawadihi, satiran bisawadihi, sebagai penutup karena kegelapannya, sebagai penutup karena kegelapannya, sebagai penutup karena kegelapannya. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang, dan kami jadikan siang ma'asya, untuk mencari kehidupan, ya, untuk mencari kehidupan. Waktan lil ma'ayish, ma'asyan maksudnya itu waktan lil ma'ayish, waktu untuk mencari kehidupan atau bekerja, ya, itu waktu siang. Ini juga termasuk aturan hidup, ya, aturan hidup. Jadi di sini kata Allah wa ja'alna al-laila libasa, Allah jadikan malam itu sebagai pakaian, ya. Ini semua connect, ya. Wa ja'alna naumakum subata, Allah jadikan tidur itu untuk istirahat bagi badan. Kemudian istirahatnya kapan? Wa ja'alna al-laila libasa, Allah jadikan malam sebagai pakaian. Kemudian wa ja'alna an-nahara ma'asya, Allah jadikan juga siang sebagai mencari kehidupan. Apa maksudnya ini? Ketika malam berarti istirahat. Ketika siang mencari kehidupan, ya. Jangan sebaliknya, malam cari kehidupan. Kan biasa begitulah. Saya mau keluar dulu dari rumah cari kehidupan. Kan biasa begitu. Padahal aturannya itu nanti siang cari kehidupan, malam itu untuk istirahat. Kalau memang tidak ada kegiatan-kegiatan yang perlu, ya. Karena kalau ada kegiatan perlu baru tak berpatokan di sini, maka sudah istirahat saja ini. Tidak usah ada pengajian. Kalau malam istirahat saja, tidur. Tidak begitu maksudnya, ya, tapi maksudnya itu kalau tidak ada lagi kegiatan yang bermanfaat, maka gunakan waktu malam itu untuk istirahat. Wa banaina fawqakum sab'a, wa banaina fawqakum sab'a, dan kami bangun di atas kalian, sab'a, 7 lapis, 7 lapis. Apa 7 lapis yang Allah bangun itu? Yaitu sab'a samawatin, yaitu 7 langit, ya, 7 lapis langit. Jadi langit ini ada 7 lapis. Nah, syidadan, 7 lapis langit itu syidadan, sangat kuat, yang sangat kuat, yang sangat kuat. Jam'u
syadidati, jam'u syadidati, kata syidadan itu adalah jam'u, ya, adalah bentuk jamak, adalah bentuk jamak. Ini kalau dalam bahasa Arab ya, bentuk jamak, ya. Syadidati dari kata syadidah, ya, syadidah dari kata syadidah. Seperti yang saya jelaskan kemarin-kemarin ya. Nah, kalau satu itu apa namanya? Apa contoh kemarin itu yang saya kasih? Misalnya ini buku, bahasa bahasa Arabnya buku, Hah? Kitabun, ya, kitabun. Kalau dua buku, kitabani, ya, kitabani, tuh. Atau contoh lain misalnya berdiri, ya, koma, ya, atau koma, ya. Itu berarti satu laki-laki ya berdiri, ya. Tapi ada juga diistilahkan itu bermakna mufrad, ya, mufrad artinya satu. Kalau dua itu musannah, musannah. Kalau tiga ya jamak. Nah, ini yang dimaksud ini jamak. Kalau syadidah satu syadidah. Kalau syidada, nah itu berarti jamak, banyak, banyak syidada, nah, banyak syadidah. Tapi kalau kita terjemahkan itu, kalau syadidah itu kuat, tapi kalau syidadan, sudah kata syidadan jamak, berarti sangat sangat kuat. Maksudnya qawiyatan muhkamatan. Qawiyatan muhkamatan, kuat lagi kokoh. Maksudnya kuat lagi kokoh. Maksudnya kuat lagi kokoh. La yu'assiru fiha, la yu'assiru fiha, yang tidak terpengaruh, yang tidak terpengaruh, yang tidak terpengaruh mururuz zamani, ya, mururuz zamani, oleh berlalunya zaman atau waktu, oleh berlalunya zaman. Oleh berlalunya zaman. Jadi itu Allah ciptakan langit, 7 lapis langit itu sangat kuat sekali, ya. Dan meskipun sudah bertahun-tahun lamanya, ini sekarang kan sudah 2025, ya, masih atau 1446 Hijriah, sudah lebih 1000 tahun.
Tapi langit ini tidak berubah-berubah. Dia tetap kuat, tetap kokoh. Jadi 7 lapis langit ini ya, 7 lapis. Pernah tidak langit itu roboh? Pernah? Tidak tahu? Karena dia sangat kokoh. Apa yang membuatnya kokoh? Apa namanya? Apa yang membuatnya kokoh? Nah, itulah karena kekuasaan Allah. Ya. Begitu pula juga bumi. Bumi apa yang membuatnya kokoh? Karena ada gunung sebagai tiangnya. Siapa ciptakan gunung itu? Yaitu Allah. Ya, itu ya. Tsumma qala wa ja'alna sirajan munira wa hajan Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan syakiran dan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa ka'afin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa bi zidina ilma warzuqna fahma. Allahumma faqih. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.